Tiba-tiba, tanpa pengumuman besar, tanpa presentasi resmi, tanpa seremoni, muncul dua nama yang langsung membuat komunitas pertahanan Indonesia bergerak liar. MRC-A Juliet dan MRC-A Surabaya. Keduanya muncul dalam sistem pengadaan resmi dengan label Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara tahun anggaran 2026. Dan menariknya, tidak ada penjelasan detail, tidak ada spesifikasi, tidak ada nama pesawat, tidak ada negara asal. Hanya kode. Namun justru di dunia militer, semakin sedikit informasi yang dibuka, biasanya semakin besar sesuatu yang sedang disiapkan. Dan inilah yang membuat langkah TNI Angkatan Udara terasa sangat elegan. Karena publik seperti sengaja diberi potongan puzzle, namun tidak diberi gambar utuhnya. Semua orang akhirnya menebak sendiri. Dan mungkin memang itu tujuannya. Juliet dan Surabaya. Kode atau petunjuk. Jika diperhatikan, penggunaan nama Juliet dan Surabaya terasa sangat tidak biasa. Karena jika hanya proyek pengadaan biasa, seharusnya cukup menggunakan nomor paket atau kode administrasi standar. Namun kali ini berbeda. Ada nama, ada identitas, dan terasa seperti memiliki pesan tersembunyi. Di dunia pertahanan, penggunaan kode samar seperti ini memang lazim digunakan untuk proyek strategis. Tujuannya sederhana, mengurangi kebocoran terlalu dini. Namun menariknya, publik mulai menghubungkan kode tersebut dengan arah tertentu. Juliet mulai diasosiasikan dengan huruf J. Dan di tengah rumor yang sudah lama beredar, pikiran banyak orang langsung mengarah ke J10. Apalagi nama jet tempur asal Cina itu memang sedang sering muncul dalam diskusi pertahanan Indonesia beberapa waktu terakhir. Sementara Surabaya, meski bukan huruf S secara langsung, banyak yang mulai mengaitkannya dengan jalur lama yang dulu sempat sangat dekat dengan Indonesia, Sukhoi. Karena bayang-bayang Su-35 sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari dunia pertahanan Indonesia. Dan justru disitulah permainan ini menjadi sangat menarik. TNI Angkatan Udara tidak pernah menyebut J-10, tidak pernah menyebut Sukhoi. Namun publik sendiri yang mulai menyusun teorinya. Permainan diam yang terasa sangat elegan. Yang membuat situasi semakin panas adalah tidak ada klarifikasi rinci sampai sekarang. Tidak ada penjelasan resmi mengenai arti Juliet maupun Surabaya. Dan justru karena diam itulah, misterinya semakin besar. Karena dalam dunia pertahanan, diam kadang lebih kuat daripada konferensi pers. Apalagi beberapa waktu terakhir, arah modernisasi TNI Angkatan Udara memang semakin sulit ditebak. Indonesia membeli Rafale, masuk program KF-21, masuk program jet tempur generasi kelima KAAN. Namun di saat bersamaan, rumor lain terus bermunculan dari berbagai arah. Artinya, TNI Angkatan Udara sekarang sedang berada dalam fase paling aktif dalam sejarah modernisasi kekuatan udara Indonesia, dan publik mulai sadar bahwa Indonesia tidak lagi berpikir kecil. Bocoran kecil yang membuat makin curiga. Lalu muncul satu kalimat pendek dari admin keris, "Insya Allah tahun ini datang." Sederhana, namun efeknya langsung luar biasa, karena jika benar ada platform baru yang datang tahun ini, maka artinya proses di balik layar kemungkinan sudah berjalan cukup jauh. Dan di titik inilah spekulasi semakin liar. Publik mulai mencoba menghubungkan semuanya. MRCA, kode misterius, rumor J10, bayang-bayang Sukhoi, dan bocoran kedatangan. Semua terasa seperti puzzle yang perlahan mulai membentuk gambar besar. Menariknya, TNI Angkatan Udara terlihat santai menghadapi semua spekulasi ini. Tidak ada bantahan agresif. Tidak ada penjelasan panjang. Seolah mereka menikmati publik sibuk menebak arah sebenarnya. Dan mungkin memang itu bagian dari strateginya. Karena dalam strategi militer modern, membuat lawan bingung adalah keuntungan. Indonesia sedang membangun efek psikologis. Jika dipikir lebih dalam, yang sedang dibangun Indonesia sebenarnya bukan sekadar pembelian jet tempur, namun citra kekuatan udara baru. Karena sekarang Indonesia mulai dipersepsikan sebagai negara yang serius membangun air power besar di kawasan, dan efek psikologisnya mulai terasa. Negara-negara lain mulai sulit membaca arah Jakarta, karena Indonesia terlihat membuka banyak jalur sekaligus. Rafale dari Prancis, KF-21 dari Korea Selatan, KAAN dari Turki. Lalu kini muncul misteri Juliet dan Surabaya yang membuat publik mengaitkannya ke Cina dan Rusia.
Ini membuat Indonesia terlihat seperti negara yang tidak ingin bergantung hanya pada satu blok kekuatan dunia. Dan justru itu yang membuat langkah TNI Angkatan Udara terasa sangat strategis. Strategi yang membuat lawan sulit menebak. Dalam peperangan modern, ketidakpastian adalah senjata. Semakin lawan bingung membaca arah kita, semakin besar efek strategis yang didapat. Dan saat ini, Indonesia mulai memainkan itu. Karena negara lain mungkin tahu Indonesia membeli Rafale, namun mereka tidak tahu langkah berikutnya. Apakah Indonesia akan benar-benar membuka jalur baru ke timur? Apakah Sukhoi akan kembali muncul? Ataukah semua ini hanya kode pengalih untuk platform lain yang jauh lebih mengejutkan? Tidak ada yang tahu pasti. Dan MRC A Juliet serta MRC A Surabaya kini seperti simbol dari permainan besar itu. Dua kode sederhana, namun berhasil membuat komunitas pertahanan nasional sibuk membangun teori masing-masing. Pada akhirnya, mungkin Juliet hanyalah nama internal, mungkin Surabaya hanya kode administrasi biasa. Namun cara TNI Angkatan Udara membungkus semuanya membuat publik melihat ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik layar. Dan justru disitulah letak kejeniusan permainan ini. Tanpa banyak bicara, tanpa memamerkan apapun, mereka berhasil membuat seluruh komunitas pertahanan Indonesia fokus ke satu arah, langit Indonesia. Dan jika benar Juliet mengarah ke J10, sementara Surabaya menjadi bayangan Sukhoi, maka Indonesia sedang memainkan langkah yang benar-benar tidak biasa, karena cepat atau lambat, puzzle ini akan terjawab. Dan ketika hari itu datang, bisa jadi kita baru sadar bahwa selama ini TNI Angkatan Udara ternyata sudah menyusun langkah besar secara diam-diam, sangat rapi dan sangat elegan.